asmanipun Gusti kang Maha Welas lan Maha Wasih ingkang sampun paring kanugrahan kamulyan kawilujengan karahayon mugi tansah tumebak tumanggung kajiwa kasarira dumateng jiwangku panjenengan lan kula wa'atin sagung dumadi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Wonten ngarsanipun para sedulur-sedulur IPMI yang sangat kula hormati, langkung-langkung dumateng ingkang menggugati utawi pengurus sedayanipun, pamong sedayanipun ingkang sangat kula tresnani. Saderengipun monggo sami aturaken raos syukur wonten kadharan Allah Subhanahu wa taala. Dinten sakmenika panjenengan lan kula saged makembal dados tunggal wonten ing mriki awit saking taufik hidayah sarta inayahipun Gusti mugi-mugi pikantuk ridhanipun amin Allahumma amin. Shalawat salam katur kunjuk dumateng junjungan kita sami Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kelawan syafaatipun panjenengan lan kula pikantuk syafaatud dunya wal akhirah amin Allahumma amin. Dumateng para sedherek sedaya keluarga agung IPMI ingkang sangat kula tresnani. Niki do kundur napa dugi? Tak kira kula dhewe sing telat jebul sing ana sing telat. Oh ngaten. Oh nggih, nenggu ingkang bebet rumiyin. Nyun pangapunten kula wedok dhewe niki. Nggih, mboten napa-napa. Ngoten nggih Bu Kartini nggih. Kang garwa mboten nderek? Oh. Nggih. Dumateng para ibu-ibu, niki ibu-ibu mawon apa mbak-mbak tenggene niki? Oh, Mbak S1 mawon nggih. Alhamdulillah wonten ing dinten ingkang minulya punika. Niki basa Indonesia napa basa Jawa niki? Napa campuran? Nggih, campuran boten napa-napa nggih. Tak omongi basa Jawa saklek mangke panjenengan bingung. Nggih ta. Kesempatan punika kula rumaos bumbung pirawaning penggalih bilih kepanggih kalian piyai-piyai ingkang sangat luar biasa ingkang mapan wonten ing mriki. Piyai-piyai ingkang nganggula mentah dumateng napa nika Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Gelar punika mboten gemen-gemen lho Bu, masalah Indonesia niki masalah. Mboten kok sak derma Jepara niku mboten. Kula kinten menungsane niku ta piyaine menika kathah ingkang wonten saking Maluku, nggih Pak. Sama Malumu. Nggih ta. Menika malunya kita semua, jadi Kalimantan, Sulawesi barang nggih wonten nggih. Dados kula kinten Muslimah Indonesia menika sawijining paguyuban ingkang mriki tertentu panjenengan sedaya menika sampun pono babagan pengusaha utawa usaha napa kemawon. Usahane sampun maju napa kemawon usahanipun kula kinten menika dados sawijining ilmu ingkang saged dipun tularaken dening sanesipun. Pramila wonten ing dinten sakmenika ajang silaturahim ingkang panjenengan galang utawi panjenengan lakukan setiap napa niki setahun sepisan apa sebulan sekali. Setahun nek kaduan iki Bu. Nek matra nggih sebulan sekali nggih Bu. Nah, ini sangat luar biasa dumateng panjenengan lan kula karena napa nika khairun nas anfa'uhum linnas. Sesuatu yang baik niku ketika kita dapat melakukan sebuah kebaikan bagi manusia lain. Melakukan sebuah kebaikan menika menawi dipun ucapaken menika gampil nggih ta Pak nggih. Mbak sinten Mbak? Mbak Kasih. Oh, kasih berhubungan atau kasih apa Mbak? Kasih sayang. Ketika melakukan sebuah kasih sayang lho, malah kasih sayang lho Mas. Melakukan kebaikan bagi kita kepada orang lain bila diucapkan itu sangat mudah sekali. Tapi ketika kita lakukan itu tidak semudah apa yang kita ucapkan. Nggih napa mboten? Untuk berhubungan dengan teman segerombolan meniki mawon lho, mboten
Mboten terus jenengan niku saged cathok gawil ati niku mboten saged, nggih ta? Ada suatu batas-batas tertentu. Oh, aku karo bocah iki kok cocok, karo ibu iki kok cocok, karo ibu sing iki kok ora patek cocok. Nah, seperti itu. Itu ati. Ati niku mboten saged dibodohi utawa dibohongi. Selekat apapun kalau tidak cocok, karena seseorang niku tidak harus berbicara untuk cocok dengan orang lain, gitu Pak ya. Tidak harus berbicara. Lagi roh pasuryane mawon, wong niku bisa langsung tertarik, wonten wong sing mboten tertarik, mboten perlu ngomong, gitu. Tapi kadang-kadang perlu awor. Kita pertama orang tertarik, bareng-bareng wis kumpul ngomong sampai jagung, wah, dadi plekcur. Ngoten nggih. Wis ra iso dipisahke, pokoke apa-apa wong loro kaya mimilan mintuno, kita. Mimilan mintuno ngerti mboten? Mboten. Mimilan mintuno niku kewan segoro. Gitu, iwak menika sing siji gedhe, sing siji cilik. Niku ora tau pisah. Ning eleke mimilan mintuno iku tunggang-tunggangan terus eleke. Gitu. Niku mimilan mintuno. Jadi inilah hati untuk berkasih sayang, untuk napa nika panjenengan menika saling asih. Gitu, berfungsi untuk satu yang lainnya. Ini sangat susah sekali ternyata. Untuk menehi sesuatu kepada orang lain pun, misalnya apa nika wortel niku dikasih niku niki mboten cocok, mboten iso lho, Bu. Gitu. Mboten iso kira kene. Jadi ketika memberi seseorang niku asing kae dikai semene engsen niki mboten saged dipun tunggalaken. Lah nikilah mari kita apa itu nyelehke rasa. Ngertos nyelehke rasa nggih. Nyelehke rasa kelawan istiqomah dumateng Gusti Allah. Gusti niku artine napa? Kira-kira Gusti jenengan, ya Allah Gusti ngoten niku kira-kira karepe apa, Bu? Lah kita konsep maksudnya gitu. Gusti untuk menyentuh kahanane Gusti kita harus membagusi hati. Gitu. Gusti Allah artinya ketika kita mendekat kepada Allah bagusi hati harus kita utamakan. Wong donga ngantek nungsang jempalik nek atine jen duweni kotor. Kita tidak akan pernah bisa untuk ke sana. Makanya Gusti kita harus bagusi ati. Nek boten saged bagusi ati, aja arep-arep dingone ditampa dening Gusti Allah. Lho kaya ngono kuwi lho. Lah, pramila wonten ing mriki monggo sami sareng-sareng khairun nas anfa'uhum linnas menika. Kaya dene kata-kata ikhlas. Wong niku akeh sing sabar yo yu, ikhlas yo yu, tapi iso nglakoni ta mboten? Mboten saged. Angel. Gitu, boten ya wong sing karek lek wong sing wong nuturi nuku leh gampang timbangane luwih angel ya. Luwih angel timbangane nglakoni. Gitu. Ana sijine kepaten sabar ya yu, iya sabar bathukmu mbledhos ngono kae ngono sih. Ketoke sih wae. Sama ketika kita sholat, kita sering membohongi diri kita ketika kita sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil iso nglakoni kita kira. Nah ini proses. Tapi orang-orang kadang-kadang terdoktrin dengan dana sholat itu. Kita inna sholata tanha anil faksha'i wal mungkar. Bagaimana kita bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar manakala inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, hidupku, sholatku, matiku hanya kepada Allah. Itu angel, sama dengan kita mengucapkan kata takwa, gitu. Pokoknya sangel kabeh nek agama iki angel kabeh. Kita harus selalu bertakwa kepada Allah. Takwa niku melakukan perintahnya dan menghindari larang. Iso kira-kira ora iso. Isane gur insyaallah ning ora tahu pernah iso. Bar apik mesti kita melakukan sebuah keburukan. Bar keburukan mesti kok kebaikan meneh. Kok bar kebaikan balik neh elek. Al insanu mahalul khatwani siyan. Jadi kita itu selalu diombang-ambingkan dengan keadaan kata-kata sing kira-kira selawase urip awake dhewe ora iso rampung. Nah, niki kita harus flashback, kita kembali kepada diri kita masing-masing.
Mengetahui diri kita masing-masing. Siapa yang mengerti dirinya, maka dia akan tahu Tuhannya. Man arofa nafsahu fakot arofa robbahu. Man arofa robbahu fasadda jasadu. Sopo sing ngerti awake mesti bakal ngerti Gustine. Sopo sing ngerti Gustine ilang angkara murkane. Nek gur salat mawon gledek wis pokoke kita ngoten. Mulane jangan sekali mengandalkan sholat. Sholat itu hanya satu instrumen untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Apakah dengan instrumen yang lain tidak ada untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar? Boten. Ada. Gitu. Banyak kegiatan yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Cahayu, piye maksud mulai? Tepangaken nggih. Niki ingkang panjenengan lan kula menika kedah napa nggih ndodhok dadanipun piyambak-piyambak nggragapi dadaning piyambak-piyambak. Nah, pramila nek panjenengan donga menika ampun napa nika sing sembarangan wekdal. Ada suatu doa, bukan sebuah doa ya, sebuah afirmasi yang memang betul-betul membawa kebaikan pada diri kita. Afirmasi tersebut jatuh pada saat-saat manakala otak kita dalam kondisi teta. Kertos teta, kondisi teta. Ndak tahu, tak warai nggih Bu. Nggih, untuk janjane nek kula marahi kok pokoke ngenteni bledek tekoni gandengan jenengan niku tak warai sithik-sithik nggih. Kondisi teta itu adalah kondisi di mana kesadaran itu pada pertengahan. Nek wong ngarane menika dalam kondisi nyawane durung balik, durung pulih. Cahayu kepiye nggih? Ketoke kaya bapak ya. Kaya curiga ngene jebul anakku. Ojo disawang le untuk kowe elek. Ya tangger. Dalam kondisi teta. Oleh sebab itu berdoalah atau afirmasilah ketika kita dalam kondisi teta. Kondisi teta niku saat nopo? Panjenengan ngertos? Jane sing keliling dak aku malah ganti dhek. Pun mboten napa-napa, Bu. Nggih. Kula pun jinak kok mboten. Itu ibu. Bahasa patek butaipun karepe dhewe. Ampun ngadangi ibu-ibu sing ten mriku, pun jenengan balik mawon. Diusir. Iki pokoke welas asih ring aku iki. Asmane sinten niki? Aisyah. Oh, Aisyah kok bojone Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi. Oh nggih. Nggih lenggah ya. Aisyah, nggih rek? Nggih. Tekan ndi untuk ngomong, Bu? Otak teta. Pada saat kita bangun tidur dan nyawa itu belum kembali, kesadaran kita belum kembali, di sanalah kita dalam gelombang bawah sadar. Oleh sebab itu ketika kita bangun tidur, ojo gage-gage nyekel HP. Ketika kita bangun tidur, jangan gage-gage. Iya karena mulai ya. Ora apa-apa buung cah cilik mawon, bobote mboten sepiro nggih. Tak singkirne sik Cahayu ya. Nggih. Ketika kita bangun tidur, tolonglah kita diam sejenak. Gitu. Diam sejenak, kemudian pegang tangan kiri di pusar kita, tangan kanan di jantung kita, dan ilat kita padal tahu enggak nggih? Di ke atas, gitu. Taruh di langit. Iya. Di langit-langit mulut itu cara memegang otak kita. Jadi otak itu memegang frekuensi kita, jantung pada vibrasi kita, dan perut itu adalah energi kita. Jadi kehidupan kita di dunia ini tergantung dari 3 hal, yaitu gitu, frekuensi, vibrasi, dan energi. 369. Kata-kata yang sangat luar biasa angka yang sangat luar biasa, yaitu 369 gitu. 369 frekuensi, vibrasi, dan energi. Inilah simpulnya utawa kuncinya di sana.
Kata apa yang kita ucapkan Anda panjenengan bisa berfrekuensi atau itu berafirmasi. Kok mbok jaluk to, Ngger? Mangke ya. Nanti nggih. Diam. Niki wonten malah kelelegen. Nggih. Frekuensi. Nek panjenengan kulino frekuensi napa niku afirmasi napa boten, Bu? Pernah ndak? Sering. Jenengan frekuensinya pripun? Afirmasinya pripun kira-kira? Untuk memohon kerezekian itu. Sehat, panjang rezeki ku sing piye? Rezekine panjang. Oh, panjang. Dadi untuk gelang yo gelange 3 kilo dawane. Berkelimpahan. Oke, baik. Gitu. Itu sangat bagus sekali. Gitu. Itu adalah afirmasi yang terhebat manakala kita melakukan sebuah permohonan pada Yang Maha Kuasa. Panjenengan mungkin dah ngertos, gitu. Ketika kita memohon kepada Tuhan, kepada Gusti Allah, niki robot, gitu. Kita memohon kepada Allah itu ketika kita memohon dengan cara yang tidak terkontrol, kita akan sulit dikabulkan. Banyak permohonan kita tapi tidak terfokus, gitu. Misalnya biasanya Pak Mudin menika ndonga Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa wa ana bi rahmatika ya arhamar barangkali dongane sing dijaluk ki siji, sing disuwunke sing sejati ku satu, kesehatan misalnya. Tapi karena doanya seperti itu ndung dadi piruang pirang jaluke kita sembarang kalir dijaluk kabeh ana umur dawa ana sembarang kalir. Ini adalah gedabiah, tahu ndak gedabiah mboten? Tapi lek afirmasi kita akan memberikan gelombang yang positif yang sangat luar biasa manakala dipancarkan dengan frekuensi, vibrasi dan energi yang jalan pada tubuh kita. Gitu. Ya Allah, aku datang kepadamu. Terimalah aku sebagai bagian dari dirimu. Menyatulah denganku. Ya tak, menyatulah denganku. Aku terbuka menerima hadirmu di dalam diriku. Tahu tak? Ya Allah, maafkan aku. Tolong maafkan aku. Awali kata-kata ini. Ya Allah, aku berterima kasih atas segala berkah kehidupan keberlimpahan yang Engkau berikan kepadaku. Ya Allah, aku bersyukur dapat menjalani hidup ini dengan baik, sehat, bahagia dan berlimpah. Ingat, ketika kita bersyukur maka akan ditambah nikmatnya. Tapi ketika kita kufur maka akan ditambah siksanya, ya, diberikan siksaan. Oleh sebab itu awali afirmasi dengan itu. Terus kemudian, ya Allah, aku ingin menunjukkan, aku ingin Engkau menunjukkan bahwa dengan kuasa-Mu Engkau dapat memberikan aku hadiah berupa uang tunai misalnya, yang mengalir kepadaku dalam 24 jam ke depan. Ingat, nominal itu akan menghalangi energi vibrasi kita. Nominal. Ya Allah, aku ingin Engkau menunjukkan kepadaku bahwa Engkau berkenan memberikan aku hadiah uang tunai yang mengalir 24 jam kepadaku. Dengan jalan yang Engkau tentukan, aku terbuka menerimanya. Terima kasih. Nah, dengan mengucapkan seperti ini berulang kali, 21 hari saja kehidupan kita akan membaik. 21 hari saja kehidupan kita akan menjadi lebih hebat, lebih sukses dan lebih terbuka dari semuanya. Hati kita akan menjadi lebih sabar dari sebelumnya dan kita menerima apapun yang terjadi pada diri kita. Itu adalah afirmasi. Afirmasi bukan doa, tapi afirmasi itu memberikan gelombang kepada Sang Maha Kuasa, Sang Alam, kepada alam semesta untuk menerima permohonan kita. Oke, ini adalah hebat dan ini sudah saya buktikan. Saya dengan istri setiap bangun tidur pasti madhepe dewi-dewi, sing kono madhep rono, sing kene madhep rene. Gitu. Kami diam sejenak. Ya toh, kalau sudah kembali ke pikiran sadar, baru pegang HP, baru ke mana. Tapi kalau kita buru kudu pipis pripun? Kadang-kadang gitu ya, begitu bangun, wah wis ora kuat nglawat, gitu. Kaya jebol-jebol kaya tambak sing ngarep kae ya pipis sik lah, pipis sik. Timbangan afirmasi itu pasti gitu, ini akan repot.
Ya. Masuk dulu kamar mandi, selesaikan yang ada di sana, terus kemudian kembali, kita hitung. Kalau jenengan biasa bermeditasi, jenengan akan bisa langsung kepada otak theta, otak kesadaran itu. Tapi kalau belum, hitunglah dari 10 mundur, 10, 11, 10, 9, hingga kesadaran itu kembali kepada setengah turu, gitu. Baru kemudian afirmasi, ya. Nek mboten percaya silahkan dicoba. Silahkan dicoba. Tapi ingat, kata-katanya harus runtut. Ya, tidak boleh terbolak, terbalik, dan terbalik hingga terbolak, ya. Nah, seperti itu. Jika seperti ini kita lakukan, ya toh, ini akan menjadi efek baik pada diri kita. Ingat, kesabaran kita akan meningkat, kesadaran kita akan meningkat, frekuensi otak kita menjadi cemerlang. Karena apa? Seseorang itu tidak harus kita berbicara kepada orang tersebut atau dengan alam semesta, cukup kita berpikir saja itu akan berpengaruh bagi alam semesta. Kita nek wong zaman biyen wonten sing jenenge telekinesis apa sing jenenge ngomong jarak jauh napa Bu? Telepati. Gitu. Itu tidak perlu kita ngomong. Misalnya saya hari ini malam ini saya berbicara ingin dengan Bu Kartini. Saya cukup diam dan berbicara, nanti Bu Kartini akan menerima dalam bahwa itu frekuensi diamnya. Dalam kondisi tidur dia akan mendengar kata-kata saya. Cukup mudah seharusnya ketika kita tahu tentang ilmu itu. Oleh sebab itu, monggo kita sama-sama afirmasi, tapi dengan timing yang tepat, sebelum tidur atau sesudah tidur, atau jenengan pada bangun malam ketika akan tahajud. Saya akan duduk dengan baik, terus kemudian afirmasi, ya Allah, aku datang kepadamu. Ucapkan dengan hati, tanpa kita berucap dengan mulut, karena mulut kita banyak berbohong. Mulut kita sering digunakan untuk keburukan, tapi hati kita tidak. Hati akan memegang tempat suci dalam diri kita. Nurani kita adalah tempat suci bagi diri kita. Oleh sebab itu, diamlah sejenak. Bukan diri kita yang berbicara, tapi ruh kita yang berbicara, nyawa kita yang berbicara. Ruh kita ada 9. Tahu 9 nggih? Ruh kita ada 9. Yang nyawa itu terdiri dari roh 9. Gitu. Jenengan mungkin tidak tahu gitu. Ya, roh 9. Jadi 9 roh ini yang akan berperan dalam tubuh kita. Misalnya yang ada di sini, di dada kita namanya roh jasmani, roh yang mengatur perkembangan tubuh. Jenengan pernah keplatok Bu? Keplatok misalnya saya mowok-mowok jeriat, ya toh. Kalau dokter kan hanya jahit, ya toh. Sing gabungke saraf cilik-cilik kuwi sapa? Ini adalah tugas roh jasmani. Terus kemudian kenapa sama-sama rambut? Ini ki dawa kok iki ra iso dawa? Iki ya iso dawa. Gitu, iki ya iso dawa. Kene ra patek iso dawa. Terus ora perlu rembug liyane. Nek mengisor bahaya ya, Pak. Enggak. Kenapa pertumbuhannya berbeda? Ini hanya bisa panjang manakala kita kerok. Nanti panjang lagi. Kalau sudah. Kuku, tangan gitu. Kenapa driji tangan dan kanan kok harus podo? Kok orang sing siji dawa terus iki, kenapa dua-duanya harus sama? Nah, dan kembali ke awal manakala ada perbaikan. Ini adalah tugas roh jasmani. Ono sing jenenge roh rewani, roh sukma. Roh yang membuat kita bisa tidur dan terjaga. Nah, ini yang ono sing ngatur dhewe Bu masalahe, gitu. Lerak ngono jenengan ra iso ngipi. Gitu. Dan itu ketika siklusnya kita akan merasa ngantuk dan itu tidur. Ada roh sukma. Mulakno nek jenenge sukma ana wong ilmu jenenge raga sukma tau nggih. Kok ora raga nyawa Bu? Kok raga sukma? Karena sukma kita yang keluar, roh kesadaran kita yang keluar. Nah, 9 roh ini kalau kita tahu rahasianya, maka kita akan bisa mengetahui diri kita yang seharusnya. Nah, nggih, tidak perlu saya terangkan jenengan malah dadi dukun kabeh malah kapiran. Yang ketiga roh apa? Yang benar roh idofi, roh nurani. Gitu. Roh jasman, roh idofi, roh nabati Bu, letaknya di bawah pusar. Roh yang mengatur tentang makanan dan seksual kita. Letaknya di bawah pusar. Terus roh rohmani. Roh yang ada kasih sayang di sini.
Biasanya nek kasih sayang itu terbentur atau tersakiti, kita akan merasakan nyeri di sini. Mulakno wong stres niko banyak terjadi penyakit lambung, gitu. Karena roh nurani, roh rohmani ada di sini. Kasih sayangnya terganggu dengan rasa marah, emosi, iri, dengki, sombong dan lain sebagainya. Mesti lambungnya bermasalah. Bagi ibu-ibu sing senengane lara ati kira ngoten kan ibu-ibu kan sering lara ati gitu. Diomongi sithik no kupinge dadi dawu terus dadi apa ngoten. Sering sekali terkena penyakit mah. Jadi kalau jenengan itu terkena sakit mah, berbicara pada diri kita sendiri. Hai rohku, roh-roh rohani. Apabila ada suatu keluhan maka sembuhlah. Lebih sabarlah. Saya menerima semuanya. Gitu. Jadi kita itu punya kebaikan dan punya keburukan, tidak bisa dihilangkan salah satunya karena itu adalah bekal dari Sang Maha Kuasa. Nah ini yang harus kita betul-betul itu. Jadi diam sejenak, kita menghaturkan kepada Tuhan, ya Allah aku datang kepadamu. Ini tidak bisa kita lakukan ketika kita sholat. Tidak, inna sholati wa nusuki wa mahya mamati, berbeda karena kita tidak bisa melakukan itu. Tapi ya Allah saya datang kepadamu, terimalah aku sebagai bagian dari dirimu, menyatulah denganku. Matur nuwun Bu. Aku mantan pacarku nih, aku seneng. Terimalah aku sebagai bagian dari dirimu, menyatulah denganku. Aku terbuka menerimanya. Terima kasih. Jadi kita membuka diri untuk menerima Tuhan hadir di dalam diri kita, ya, dengan kata-kata yang kita pahami. Ya Allah, maafkan aku. Tolong maafkan aku. Tidak perlu astagfirullah ya Bu ya. Nek astagfirullah apa dhewe sing ngartekake astagfirullah artinya apa sih? Tapi ya Allah maafkan aku. Tolong maafkan aku. Atau ampuni aku, tolong ampuni aku. Kita betul-betul ada di sana untuk berbicara secara langsung dengan Tuhan yang ada dalam diri kita. Karena Tuhan sebenarnya adalah dalam diri kita, gitu. Tuhan lebih dekat dari urat leher atau urat nadi kita. Kenapa kita selalu menganggap Tuhan itu ada di sana, gitu? Ketika kita sholat, kenapa harus menghadap ke sana? Tuhan tidak ada di mana-mana, tapi ada dalam diri kita. Ketika kita bisa menyentuh ranah Tuhan, yang kita bisa sentuh adalah dengan frekuensi, vibrasi, dan energi. Hanya 3 hal tersebut yang bisa menyentuhnya. Oke? Kita ada di sana dan bersama dengan Gusti Allah, kita mengatakan itu. Terima kasih atas berkah rahmat kehidupan yang Kau berikan kepadaku. Aku bersyukur dapat menjalani hidup ini dengan baik, dengan indah, sehat, sukses, bahagia, dan berlimpah. Terus kemudian, ya Allah, aku ingin Engkau menunjukkan kepadaku bahwa Engkau menyayangiku. Ya Allah, aku ingin Engkau menunjukkan kepadaku bahwa Engkau mendengarkanku. Ya Allah, aku ingin Engkau menunjukkan padaku bahwa Engkau berkenan memberikan hadiah berupa uang tunai yang mengalir terus-menerus dalam 24 jam ke depan dari arah yang Engkau tentukan. Aku terbuka menerimanya. Terima kasih. Nah, ini adalah sebuah dialog yang kita sendiri tahu, yang tahu. Kita tidak perlu memakai kata-kata yang kita tidak tahu. Gitu. Banyak sekali ya, kita berdoa tapi kita tidak tahu kata-kata kita yang kita doakan seperti apa. Gunane basa Jawa ya ning bulet rak karu-karuan kira. Kadang bingung. Lebih baik afirmasi, nanti jenengan akan ketemu dengan apa yang jenengan cari. Semuanya akan terselesaikan dengan baik. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, inilah fungsinya silaturahim. Ketika kita dapat berbagi ilmu dengan satu dengan yang lainnya, maka kita akan mengerti dengan kawan-kawan kita. Ya, buatlah vibrasi yang baik per individu, karena dengan menyatukan frekuensi penjenengan dengan kawan-kawan. Ora usah bercerita manakala orang teman kita itu mengalami musibah atau kesedihan, dengan melihatnya saja kita sudah
tahu. Angger ketoke kupinge ngluntrung ya kuwi ketoke nandang sedih. Nah, disinilah kita bisa menghibur secara emosional. Ora perlu kita takon masalah apa karena ora perlu. Gitu. Tapi setidaknya kita memberi support batin sehingga kita dapat menerimanya dengan lapang dada. Karena masalah itu harus kita terima. Setelah kita terima, kita selesaikan. Hanya itu tok saja. Gitu. Ketika kita dimarahi seseorang dan kita tidak merasa salah, seri boten. Tapi ketika kita dapat berpikir, oh, menawa Gusti Allah itu pengen nyeneni aku tapi melalui cangkem mudul, misalnya seperti itu. Oke, saya terima kasih. Mungkin saya harus banyak berbenah. Penak nggih? Luwih penak tiba-tiba, oh, titenono kowe misalnya aku tak bam. Nah, apa misalnya seperti itu. Malah ngomong-ngomong dengan tangga-tanggane ya toh memperbanyak fitnah. Ya toh? Nah, oleh sebab itu monggo bagi kadang-kadang kula, sedulur kula, ibu-ibu, kadang-kadang IPMI yang sangat saya muliakan. Semoga kita semakin hari kita berbenah menjadi baik dan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Karena dengan mencoba menjadi baik, kita hanya bisa mencoba nggih Bu nggih. Kita hanya bisa mencoba karena kebaikan itu milik Allah. Tidak bisa kita sempurna. Gitu. Gusti Allah Kanjeng Nabi ku rak jarene wong sempurna, nggih. Tapi diantemi watu mboten. Diantemi tai betul. Artinya dalam kesempurnaan itu pasti ada sisi yang tidak sempurna. Maka jangan meminta kepada Tuhan bahwa kita akan sempurna. Kalau kita sudah sempurna, kita akan kembali. Gitu. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila radiyatan mardiyah. Ketika kita sudah baik, sudah sempurna, ya kita akan dipanggil Sang Maha Kuasa wis aja arep ning jagat iki. Kita akan dipanggil, tapi ya Allah, berilah aku kekuatan untuk menjadi lebih baik. Hanya itu saja. Nggih. Ada pertanyaan, ada pandangan? Mungkin mengenai afirmasi atau apa-apa. Jangan rak tanya, Mbak. Tanya sih, Mbak. Pripun, Bu? Nggih. Sebelum tidur bisa, tapi ngantuk nggih Bu nggih, pada saat ngantuk. Mboten pas lagi etes terus jenengan. Nah, sudah ngantuk alah dalak. Teranyak bae. Nggih. Biasanya ya, kalau saya tuh bangun tidur cuman dalam hati cuman begini. Terus bobot cuma gitu aja. Yeah. Ingat, afirmasi bukan doa. Jangan pakai moga. Moga. Moga-moga itu iso yo, iso ora. Tapi ya Allah, kata-kata dengan penandasan tertentu yang kita memang mau tidak mau harus dikabulkan masalahnya. Gitu. Jangan ya Allah, moga-moga kula sesuk untuk duit, ya Allah. Ini bukan afirmasi. Ini doa. Jadi jangan membuat kata-kata tidak, jangan, dan bukan, dan moga-moga. Hilangkan kalimat itu. Karena bawah sadar tidak bisa menerima 4 hal tersebut. Tidak, bukan, jangan, dan semoga atau moga-moga. Tidak bisa. Bawah sadar jenengan tidak bisa. Misalnya ada sini tak blok ireng terus kene tak kei bolongan. Jangan lihat bolongan ini misalnya. Jenengan akan tertarik ke sana untuk melihat. Artinya kata-kata jangan dan tidak itu dihapus dari bawah sadar. Jenengan akan selalu penasaran kasih posisi rantuk nginceng iki, ya mesti nginceng. Gitu? Itu cirinya seperti itu. Makanya kalau marahi anak kecil, nasihati anak kecil, jangan pakai kalimat itu. Nggih, tidak pernah diterima. Karena apa? Anak kecil itu bawah sadarnya yang jalan. Jenengan terangake sik kaya apa le banyu iki lho putih rupane nek diombe iki legi misalnya. Dia tidak akan pernah menerima itu. Pengen diombe wae, wong telek wae diombe kok dipangan kok. Ndak bisa. Harus dengan kata-kata yang lain, kalimat yang lain yang bisa dia mengerti. Karena dia sedang berjalan dengan bawah sadarnya. Makanya kalau anak kecil dia lebih rentan untuk bisa melihat sesuatu di alam ini, hal-hal mistik.
Karena bawah sadarnya yang bergerak, yang bisa merespon adalah frekuensi, vibrasi, dan energinya. Tidak di akal sadarnya, karena akal kita yang berjalan hanya 30%. 70% masih mengendap. Dan itu bisa kita bangkitkan dengan afirmasi yang baik. Ingat Bu, tidak menggunakan kata-kata tidak, jangan, bukan, dan moga-moga. Makanya kita sulit dikabulkan dalam kita berdoa karena kita masih menggunakan moga-moga. Gunakan afirmasi. Kalau kita dengan menggunakan doa, monggo silahkan, karena doa itu hanya sebuah permohonan. Tapi afirmasi itu adalah penyatuan. Gunakan kata-kata yang tidak bisa ditidakkan. Ya, tidak. Kata-kata yang memang perlu penandasan bahwa kita itu memang perlu itu. Karena apa? Sebuah afirmasi itu adalah sebuah keinginan yang mana keinginan tersebut sesuai dengan kebutuhan kita. Makanya kita sebut dalam 24 jam ke depan. Artinya kita hanya butuh itu. Sesuk ndonga neh. Kan ndonga kan setiap jam. Esok sore kita ape turu bar tangi turu gitu. Dan itu setiap hari 24 jam. Iku wis terus gumuntel ning ngono. Gitu. Tidak perlu untuk selamanya 3 tahun saya ingin uang mendapat 5 miliar. Tidak perlu seperti itu. Karena kata-kata yang terbaik adalah sesuatu yang berkesinambungan, gitu, berkesinambungan. Nah, ini yang membuat kita nanti akan semakin banyak mengetahui tentang apa sih sebetulnya yang saya butuhkan. Nek awake dhewe hanya butuh mangan wareg 1 piring, ojo njaluk sak wakul, Bu. Gitu. Kadang-kadang kita ngono, butuh iki gur 1 juta, ning sing dijuluk iki 10 juta. Sebab engko iki mbayar iki ngene. Urusan sesuk, urusane sesuk dina iki engko iki ana wong nagih 10 juta. Kudune aku duwe duit iki. Kita berdoa untuk memohon yang 10 juta saja. Masalah sesuk urusan sesuk, ojo bingung malah ngenyek sing nggih urip. Mung sing nggih urip iki iso ngekeki sesuk neh kok. Gitu. Itu kita kadang-kadang terlalu takut dengan diri kita terlalu takut dengan masa yang akan datang, padahal yang hidup kita sejatinya itu adalah detik ini dan hari ini. Sesuk dek wingi itu sudah masa lalu, saat ini kita hidup, besok itu masih teka-teki, ijeh urip apa ora, ijeh perlu duit kuwi apa ora. Jadi marilah kita berdoa untuk saat ini. Semoga dengan keinginan saat ini itu membawa dampak baik di hari depan. Ngoten nggih? Jadi saya tekankan di sini monggo berafirmasi. Nah, sebagai apa itu penutup, mboten enten takonan Mbak ya. Aja takon ya Mbak ya. Oh, monggo. Mau tanya. Nggih. Badhe tangkel kalau mau tanya kita padha wae. Kenapa? Saya kan biasanya kan membaca Al-Fatihah untuk diri saya sendiri. Oke. Gitu. Apakah itu termasuk afirmasi atau? Al-Fatihah bukan afirmasi. Bukan. Bukan, itu adalah rangkaian sebuah amalan di mana dipercaya, gitu. Amalan itu membawa karomah untuk keberuntungan kita, gitu. Dipercaya sebagai amalan yang ada karomahnya. Itu kalau dipercaya, dan kita setiap ritual, gitu. Ritual itu kekuatannya hanya 1%. 99% adalah akal dan budi manusia. Jenengan sembayang, ora percaya, ora yakin, akal dan budi kita matikan, kekuatannya hanya 1%. Tapi ketika kita sholat dan wiridan, kekuatan akal dan pikiran kita dengan batin kita satukan ke sana dalam wiridan itu, maka yang terjadi adalah dentuman besar energi, frekuensi, vibrasi dan energi kita akan menyatu di sini. Ngertos ya? Jadi kita membaca Yasin, membaca ya pokoknya waqiah apapun itu karena kita percaya ini mampu untuk menopang kebutuhan kita. Kita percaya nih dulu. Tapi kalau kita tidak percaya, maka hasilnya akan nol, hanya 1%. Ya, itu. Oleh sebab itu nek jenengan dikei ijazah Pak Kiai umpamane Bu, Pak, kok Pak. Ora ono Pak, oke. Pak Jais. Gitu. Diberi amalan apapun, tolong sebelum mengamalkan itu percayani dulu. Sama dengan afirmasi, percayani dulu. Karena itu termasuk ritual.
Nggih. Setelah kita percaya, kita cake. Nah, disinilah kita akan mendapatkan gelombang yang sangat luar biasa dari alam semesta untuk menopang apa yang kita inginkan. Ya, termasuk berdoa, gitu. Untuk kepada yang maha kuasa kita tidak perlu kata-kata yang kita ketahui. Maca Yasin dengan kon ngartekake semono doi kan angel kira. Angel. Tapi nek awake dhewe percaya ya, frekuensi, vibrasi dan gelombang ini, energi inilah yang akan menghantarkan itu. Akan jalan. Tanpa kita harus tahu amalan itu artinya apa, karepe apa. Nggih, itu. Kalau afirmasi kita tahu karena sepiro gedene diterimane dongamu adalah tergantung seberapa besar keyakinan dan kepercayaanmu. Gitu. Aku ki butuh temenan dan Gusti Allah kudune gelem ra gelem kudune wujude aku. Gitu. Walaupun itu masih wallahu a'lam bishawab, setidaknya sekian persen kita telah melontarkan energi ini untuk ke alam semesta. Nanti akan disambut di sana dengan sesuatu yang kita tidak sadari. Ya, begitu nggih. Lagi, monggo silakan untuk amalan, wong anjen wong Islam ya kudune maca amalan, ana Fatihah, ana apa, monggo. Tapi sebelum itu adalah keyakinan dan kepercayaan kita harus utuh di sana. Gitu. Kula niku kadang-kadang ning gone wong mati niku sakake. Kan wonten widak nggih. Widak itu adalah bacaan surat Al-Ikhlas yang memang betul-betul kita frekuensi, energi dan vibrasinya harus menyatu dengan batu itu sehingga dapat membantu sang ahli kubur untuk mencapai jalan pencerahan. Kan ngoten nggih? Nah, fungsinya kan seperti itu. Nggih. Tapi apa yang terjadi? Ya bener gawa krikil ning maca surat Ikhlas iki ngawur karo sak penake dhewe kaya ora ndek kebutuhan apa-apa. Kita tidak punya keinginan saya ingin membebaskan ahli kubur ini, membantu dengan energi saya untuk melepaskan dia dari cengkraman dari apa itu bala atau energi buruk yang dibawa dari ketika dia hidup. Masalahnya wong mati niku durung mesti mapan ning alam barzah. Tapi setiap wong mati mesti alam kubur sing dipapanke. Ngerti Bu? Alam kubur adalah mana alam jasad dan alam barzah adalah alam roh. Nggih. Bener kuburane ning kene tapi wonge tidak ada di sana. Nglambrang ning kono, nglambrang ning kene. Saya sering sekali ketika tausiah itu sering dipanggil oleh itu. Ya, ono sing nangis ning ngarepan apa. Jadi ini adalah sebuah fenomena yang mungkin panjenengan tidak pernah mengetahui tentang itu, tapi kami dari spiritual itu selalu melihat keadaannya. Ada yang masih belum bisa kembali hingga 40 hari. Ada yang sampai 100 hari. Hanya ada yang sampai nyewu, mendak dan lain sebagainya, belum kembali. Belum ada penjemputan atau beban ini belum hilang. Nah, ini sangat kasihan sekali. Makanya bagi saudara-saudara yang kita yang matinya ngendrol gitu atau mati tertabrak motor di jalan, meninggal di sana, itu sangat-sangat kasihan sekali manakala sudah memasuki alam tersebut. Tangisnya rampung-rampung. Ya, ngaten nggih. Tadi itu adalah sebuah afirmasi dan ini hanya pengertian sekilas. Ya, semoga jenengan lebih bisa mendekatkan kepada Yang Maha Kuasa dengan cara batiniah jenengan masing-masing. Dan afirmasi tidak perlu wong pinter ngaji, tidak perlu jenengan harus wudhu dan lain sebagainya, tidak. Karena pada dasarnya manusia itu tetap kotor. Sebersih apapun kita membersihkan diri, kita tetap dalam keadaan kotor. Ning jero ono kotorane. Mulane nek ana manusa kok ngaku resik sembarang kalire, dadi kuncen swarga misale. Kita kan wonten nggih, pokoke nek nang kono pokoke melu aku rombongan swarga. Niku ketoke sirahe ngelu. Nggih. Jadi kita yang tahu sendiri tempat kita nanti di mana. Di mana ada ketenangan jiwa raga kita akan mendapatkan surga itu. Tapi kalau setiap hari ada neraka dalam diri kita, di sanalah kita merasakan neraka itu. Ya, maka saking saya, saking kula, kathah kaluputan kelenggono kula salah lan lali. Menawi wonten pepanggihan, monggo dipun aturi panyarwe utawi diloke sebab kula niku lalinan golek jenengan. Nggih, apa meneh pas dikuntek nolo lali ra karo-karuan. Nggih to? Pramila mangke dipun elingke diloroi dan lain sebagainya, nggih. Sing siji sing kula wong wedok kula elingi gur bojone kula tok.
liyane kaya lola lali. Nggih, mekaten saking kula kirang langkungipun nyuwun agunging pangapunten kadosipun sampun kliwat wayah. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki langsung doa. Oh ngeten nggih. Monggo sami tetungga sesarengan mugi-mugi pandonga lan pamuji panjenengan lan kula katampi dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Al-Fatihah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala an sadati wa ashabi sayyidina wa rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahu maulana al-azim wa balagha rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin ridwamali jahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahman ya Rahman ya Rahim ya Rahim ya Rahim. Irhamna 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 ya ajiju ya ajiju ajiju ajinna 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 ya ghafuru ya ghafuru ya ghafuru ikfirna 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 ya karim ya karim ya karim ya karim akrimna 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 ya alim ya alim ya alim alimna 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 bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi liman ughliqa wal khatimi lima syabaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Allahumma urubing zatullah metumurub Allah mubah jroning ambekan Allah musik jroning ati ya rasa ya rasul ya rasaning pangeran Gusti Allah ingkang kuwasa ingkang murba sejati. Nyuwun enget nyuwun slamet nyuwun ngapura nyuwun pinaringan iman basuki teguh langgeng lan yuwana. Allahumma jejeg jeneng tetalining urip pinakonan dening para nabi dinamunan dening para wali ingaminan dening para mukmin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sangga buwana luar saking Poncobaya tebih balak kalis ing Rubida bejo mulya mukti wibawa. Allahumma ma'al qahar ya qaharu ma'al qahar tata qaharu ma'al qahar. Allahumma fa'anta pertolohan lebur sekaing sengkala. Allahumma fa'anta pertolohan lebur sekaing Rubida. Allahumma fa'anta pertolohan lebur sekaing leloro. Allahumma fa'anta pertolohan lebur punapa ingkang boten dipun sejo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma mas kumambang rezeki saking pangeran nyuwun pinaringan gampang pados sandang pangan sarinane sak wengine selawase gesang sak marga margane pinaringan gampang. Allahumma mas kumambang sedaya anggota IPM ingkang nderekaken pengaosan dinten sak menika nyuwun dipun paringi sugih sandang sugih pangan sugih kamukten sugih bondo donya tan kekurangan. Allahumma mas kumambang sedaya kadang-kadang IPM wonten ing pundi kemawon dipun kari paringi sedayanipun panggesangan gampang sarining gampang sarinane sak wengine selawase gesang sak marga margane pinaringan gampang. Allahumma turun kinasian para nabi, Allahumma turun kinasian para wali, Allahumma turun kinasian para aulia, Allahumma turun kinasian para syuhada, Allahumma turun kinasian para pendito, Allahumma turun kinasian para noto, Allahumma turun kinasian para ulama, Allahumma turun kinasian para mukmin, Allahumma turun kinasian para noto, Allahumma turun kinasian para kawula. Amin amin ya rabbal alamin. Ghafarallahu lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisyiril Fatihah.